Lalu ketika kita bersikap, ini TSM, itu memecah belah, itu mendegradasi, itu kemudian menurunkan nilai. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini ada sesuatu yang agak unik ya, yaitu Projo. Projo bahkan pada waktu lalu mengomentari tentang Rakernas kelima PDI Perjuangan. Nah, bahkan ada berita yang menyebut Projo di situ, ya setidaknya menilai lah dalam Rakernas 5 di situ, ya setidaknya memecah belah, yaitu antara Presiden Joko Widodo dan juga Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini sangat lucu sekali, apalagi kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan yang lalu ya. Padahal Projo juga bukan partai, tetapi juga ya setidaknya mengatur arah dari Presiden Joko Widodo, mulai dari pensiun misalnya. Di situ bahkan Projo menyebut Presiden Joko Widodo itu masih muda lah untuk pensiun, seharusnya menjadi penasehat lah, menjadi ketum parpol lah, dan lain sebagainya. Padahal juga relawan. Seharusnya kalau relawan itu ya seharusnya mendukung setiap langkah dari Presiden Joko Widodo. Entah pensiun, misalkan besok purna tugas, mau pulang ke Solo ya, seharusnya diterima lah. Tidak usah memberikan saran yang seperti pada waktu lalu. Menurut saya itu ya sangat lucu sekali, bukan partai politik dan lain sebagainya. Nah, di sini bahkan juga Adiana Pitupulu mulai mengomentari, yaitu tentang Projo, yaitu menilai PDIP akan pisahkan Jokowi dan Pak Prabowo. Menurut saya sentilan dari Adiana Pitupulu sangat keren sekali dan langsung membuat terdiam. Seperti ini videonya. Ini momentum pilkada, dia akan mengusung si A, si B, si C. Saya PD Perjuangan, partai politik, ini momentum pilkada, akan mengusung si A, si B. Projo bukan partai, mau ngusung siapa? Ya, oke. Nah, di sini sangat lucu sekali ya. Memang bukan partai, jadi tidak bisa lah mengusung si A, si B, si C. Melainkan yang bisa mengusung itu adalah partai politik. Ya menurut saya sih, saran saya seharusnya Projo di sini ya bisa saja lah mendaftarkan partai Projo, Pro Jokowi. Menurut saya sangat keren sekali. Menurut saya. Pada waktu lalu juga di sini Projo dorong Jokowi jadi ketua umum parpol untuk kawal pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, di sini maksudnya apa juga ya? Nah, jangan-jangan besok ketika Presiden Joko Widodo bergabung ke partai A, B, C, D atau menjadi ketua umum partai, wah pasti ada bisikan-bisikan dari Projo ya. Kemungkinan seperti itu. Apalagi juga kalau kita lihat dari Presiden Joko Widodo dan ketua umum Projo Budi Ari ya sangat dekat sekali ya, semuanya bisa terjadi, ada bisikan-bisikan. Wah. Nah, di sini menurut saya juga sangat lucu. Seharusnya juga terserah Presiden Joko Widodo, apalagi kalau kita ketahui 2 kali di pemberitaan Presiden Joko Widodo ketika purna tugas sudah tidak menjadi Presiden Republik Indonesia akan kembali ke Solo menikmati masa pensiun. Menurut saya seharusnya Projo itu menghormatilah setiap apa yang akan diambil keputusan oleh Presiden Joko Widodo. Seharusnya menghormati setiap langkah yang diputuskan. Menurut saya seperti itulah kalau benar-benar relawan sejati, bukan malah bisik-bisik seperti ini. Sudah capek loh Presiden Joko Widodo 2 periode menjadi presiden dan bahkan juga seringkali kunker di seluruh Indonesia hingga saat ini. Nah, di sini kelompok relawan Projo terus mendorong Presiden Joko Widodo untuk menjadi ketua umum partai politik. Tujuannya untuk mengawal pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bendahara umum Projo Panel menilai Jokowi masih dicintai rakyat. Panel juga mengatakan Jokowi masih bisa berkontribusi untuk bangsa setelah purna tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang dengan usia 63 tahun. Projo menilai Jokowi dapat melakukan banyak hal jika menjadi ketum parpol. Salah satunya mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Jokowi. Ini sebagai bentuk tanggung jawab lanjutan dari Jokowi untuk ikut bersama memastikan tercapainya Indonesia Emas 2045, kata panel dihubungi pada 28 Mei yang lalu. Di sini juga menurut saya sangat bau sekali ya. Menurut saya sangat tepat sekali ya ketika Adiana Pitupulu di sini ya setidaknya mensekakmat lah, yaitu untuk Projo di sini. Apalagi menurut saya pada waktu lalu itu ya Rakernas PDI Perjuangan itu untuk memisahkan Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo menurut saya sangat lucu sekali. Ya itu memang bentuk pemikiran-pemikiran pada Rakernas. Kalau memang pemikiran TSM pada waktu lalu ya tidak masalah.
memang itu bentuk pemikiran. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, banyak fenomena-fenomena yang terjadi, mulai dari putusan MK dan lain sebagainya. Jadi menurut saya dalam Rakernas PDIP Perjuangan itu hanya menyampaikan pemikiran, tetapi juga tidak ada demo-demo seperti pada waktu lalu ketika 2014 dan 2019 tidak ada demo-demo yang berarti. Menurut saya di sini PDI Perjuangan itu juga sudah menerima fakta ketika MK memutuskan yaitu tidak ada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Walaupun ada 3 hakim MK sih menyatakan memang pemilu 2024 itu ada bentuk pelanggaran. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini dari kata hati, skakmat buat projo dari Adian Apitupulu. Nah, di sini dari Adi. Nah, kenapa semua pada gerah sama Bang Adian Apitupulu? Karena fakta yang beliau katakan bukan omon-omon, dengan bahasa yang akar rumput pun memahami. Di sini yaitu dari berita CNN Indonesia, Adian PDIP sentil balik projo soal misi pisahkan Jokowi dan Pak Prabowo. Di sini sangat lucu sekali ya, sangat lucu sekali. Apa-apa ya menuduh PDI Perjuangan yang mempunyai visi misi. Ya memang pada waktu lalu ketika UKT naik di situ, Pak Prabowo di situ dengan tegas yaitu menolak UKT naik. Kalau bisa di perguruan tinggi negeri di situ ya seharusnya bisa minim dan kalau bisa gratis. Di situ sungguh bertolak belakang sekali dengan UKT yang naik, dan akhirnya pun gara-gara demo di sana sini oleh mahasiswa, akhirnya UKT pun tidak naik pada tahun ini. Entah tahun berikutnya kita tidak tahu ya. Semoga saja juga tidak naik. Di sini politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu menepis pernyataan Bendahara Umum Projo Panel yang menyebut partainya ingin memecah belah hubungan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adian mengatakan tuduhan itu hanya sebatas imajinasi Panel. Ia mengaku tidak tahu kalimat mana dari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengarah kepada pecah belah hubungan Jokowi dan Prabowo. Gue nggak tahu Panel menyimpulkan itu dari kalimat yang mana. Dia enggan menyebutkan di kalimat ini. Tendensinya gimana? Nggak ada. Jadi gue akan menganggap itu sebagai imajinasi Panel saja, kata Adian Apitupulu. Adian mengatakan pada dasarnya perbedaan sikap antara Jokowi dan Prabowo sudah ada saat ini. Salah satunya terkait uang kuliah tunggal UKT. Ia menyebut perbedaan terlihat dari sikap Prabowo menolak kenaikan UKT yang ditetapkan Mendisbudristek Nadiem Makarim belakangan. Presiden Joko Widodo telah membatalkan kenaikan itu. Faktanya perbedaan itu sudah terjadi ketika Menteri Jokowi menaikkan UKT. Prabowo bilang sebaiknya jangan naik. Apakah perbedaan itu karena PDIP? Jangan rendahkanlah teman-teman mahasiswa ini. Kalau Panel Barus mau katakan mahasiswalah yang melakukan politik belah bambu, kata Adian. Ya, menurut saya yang menolak pada waktu lalu itu ya dari mahasiswa, bahkan juga berdemo ke sana ke sini, yaitu menyuarakan di DPR. Menurut saya mahasiswalah yang menurut saya tidak setuju dengan UKT naik, dan akhirnya Pak Prabowo bisa saja yaitu menyerap aspirasi dari mahasiswa dan akhirnya menolak kenaikan UKT, dan akhirnya di tahun ini pun UKT tidak jadi naik. Entah tahun depan, semoga saja juga tidak ya di kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran. Ya, tapi saya berharap lah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.